Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ariska Putri Lubuk. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 1011423.048. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan hasil laporan analisis keuangan dari PT BFI Finance pada kuartal 1 tahun 2026. Namun sebelum saya masuk ke pemaparan mengenai laporan analisis keuangannya, saya akan memaparkan terlebih dahulu profil dari perusahaan PT BFI Finance. Nah, PT BFI Finance atau yang dikenal dengan kode saham BFIN, dia berdiri sejak tahun 1982 dengan nama awal yaitu PT Manufaktur Hannover Leasing Indonesia. Nah, PT BFI Finance menorehkan sejarah pada tahun 1990 sebagai perusahaan pembiayaan pertama yang bergabung dengan Bursa Efek Indonesia. Saat ini PT BFI Finance mengoperasikan ratusan cabang di Indonesia dan berfokus pada 4 tugas utamanya, yaitu sebagai pembiayaan kendaraan bermotor, kemudian ada pembiayaan multiguna dengan jaminan, lalu kemudian ada pembiayaan alat berat dan mesin, serta pembiayaan berbasis syariah dan tentunya diawasi di bawah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Memasuki analisis profitabilitas pada kuartal pertama 2026, BFI Finance berhasil membukukan total pendapatan sebesar 1.706 triliun rupiah atau tumbuh positif sebesar 3,05% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meskipun pendapatannya tumbuh, jika kita membedah rasio profitabilitasnya terdapat sedikit penyesuaian, di mana ROA-nya atau return on asset tercatat sebesar 5,61%. Nah, ini turun dibanding pada kuartal 1 2025 yang berada di angka 6,45%. Tapi rasio ini masih termasuk dalam kategori yang sangat sehat. Kemudian ada ROE atau Return on Equity, di mana berada pada level 12,94% dan terkoreksi wajar dari posisi akhir tahun 2024 yang sebesar 15,37%. Namun ini tetap mencerminkan pengembalian ekuitas yang baik. Lalu kemudian ada net profit margin atau NPM yang berada pada angka 20,76% yang menandakan tingkat efisiensi bersih perusahaan itu masih tergolong sehat. Selanjutnya kita tinjau dari aspek likuiditas dan solvabilitas per 31 Maret 2026. Kalau dilihat dari sisi likuiditas, BFI Finance menunjukkan posisi yang sangat kuat, di mana current ratio dan juga quick ratio-nya berada pada angka yang sama yaitu 1,77 kali dan mengalami peningkatan dari posisi Desember 2025 yang sebesar 1,72 kali. Dan hal ini membuktikan bahwa perusahaan itu sangat liquid dan siap memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lalu dari aspek solvabilitas atau manajemen utang, kondisinya juga semakin membaik dan juga prudent, di mana debt to equity ratio atau DER berhasil ditekan turun menjadi 1,31 kali dari sebelumnya yaitu 1,39 kali. Lalu ada debt to asset ratio yang juga turun menjadi 56,64% dari yang sebelumnya yaitu 58,18% di akhir tahun lalu. Dan kedua angka ini tentunya berada dalam batas yang sangat wajar. Lalu kemudian kabar baiknya yang menjadi insight utama pada kuartal ini adalah arus kas operasi yang berbalik positif secara signifikan menjadi sebesar 256,28 miliar rupiah yang berbanding terbalik dari posisi kuartal 1 2025 yang sempat minus 379,48 miliar rupiah. Dan ini menunjukkan bahwa fundamental kas internal itu menguat secara drastis. Kemudian masuk pada valuasi pasar, di mana dengan estimasi harga saham saat ini yang berada di kisaran Rp800, mari kita melihat bagaimana pasar menilai BFI melalui metode valuasi.
Jika dilihat pada price earning ratio atau PER, tercatat sebesar kurang lebih 8,33 kali. Mengingat rata-rata PER industri yang berada di angka 10 hingga 15 kali, maka saham BFI ini dapat dikategorikan undervalue atau diperdagangkan di bawah harga wajarnya. Lalu kemudian ada price to book value atau PBV yang berada di angka 1,09 kali dengan nilai buku per saham sekitar Rp732. Nah, nilai yang mendekati 1 kali ini memberikan margin of safety yang aman bagi para investor. Kemudian sebagai prospek positif jangka menengah, perusahaan juga mencatatkan pertumbuhan piutang pembiayaan yang konsisten mencapai Rp22,491 triliun dan ditambah ekspansi pembiayaan syariah yang tumbuh sebesar 10,66%. Namun, wajib juga dicermati oleh para investor mengenai risiko utama, di mana terdapat kenaikan cadangan kerugian yang cukup tajam sebesar 42,4%, yang mengindikasikan adanya tekanan pada kualitas aset, seperti volatilitas suku bunga, persaingan ketat dengan fintech, serta makroekonomi seperti inflasi yang tetap menjadi tantangan yang harus diwaspadai. Kemudian masuk pada analisis hukum pasar modal. Nah, jika dilihat dari perspektif hukumnya, khususnya kepatuhan terhadap regulasi dari OJK dan juga undang-undang yang mengatur, seperti keterbukaan informasi, di mana PT BFI Finance ini telah mematuhi kewajiban pelaporan periodiknya dengan menyampaikan laporan keuangan kuartal 1 itu secara tepat waktu, yaitu pada tanggal 29 April 2026. Kemudian, laporan ini juga telah memenuhi aspek formil, menyajikan komponen material yang lengkap, serta ditandatangani oleh Presiden Direktur dan juga Direktur Keuangan. Lalu kemudian yang kedua ada perlindungan investor, di mana angka profitabilitas dan juga likuiditas yang terjaga memberikan rasa aman bagi para pemegang saham. Kemudian kebijakan peningkatan cadangan kerugian yang sebesar 42,4% meskipun menekan laba, namun secara hukum merupakan langkah konservatif yang tepat untuk melindungi kepentingan jangka panjang investor dan kreditur dari risiko gagal bayar. Kemudian yang terakhir ada kepatuhan regulasi, di mana penyusunan laporan telah selaras dengan PSAK, serta tren penurunan rasio utang mencerminkan manajemen yang prudent dan aksi korporasi berupa pembelian saham tersuari sebesar Rp76,10 miliar terpantau dilakukan sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku. Terakhir dari kesimpulan, kinerja PT BFI Finance Indonesia Tbk pada kuartal 1 2026 menunjukkan performa yang sehat, liquid, dan memiliki solvabilitas serta arus kas yang membaik. Nah, ini ditunjang oleh valuasi saham yang saat ini tergolong undervalue. Perusahaan ini juga dinilai sangat layak untuk investasi bagi para investor jangka panjang yang mengutamakan keamanan fundamental. Sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.